Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Adapun anggota kelompok kami, Alia Yasmin, Cantika Maharani Siregar, Cahya Widiani Boru Padang, Fiska Yolanda, Keisha Ayu Boru Tarigan, Sendiana Boru Ginting, dan Yolanda Tampu Bolon. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, norma, nilai yang sama dengan secara sengaja dan teratur serta saling berinteraksi. Pengertian kelompok menurut para ahli. Merton menurutnya kelompok ialah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang sudah mapan. Sedangkan di dalam kelompok itu terdapat rasa solidaritas disebabkan karena adanya nilai bersama serta juga karena adanya tanggung jawab bersama. Hormons. Menurut Hormons 1950, kelompok ialah sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan lainnya, itu dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Joseph De Vito menurut Joseph De Vito 1997, kelompok ialah sekumpulan individu yang berhubungan antara satu sama lain, yang mempunyai tujuan bersama serta ada suatu organisasi atau struktur di antara mereka. Pada kelompok itu dikembangkan norma-norma yang dianggap yakni sebagai dasar berperilaku anggotanya. Pengertian kelompok kerja. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kelompok kerja disusun terutama jika organisasi tidak mencari laba atau mencari laba. Beranggotakan orang-orang dalam jumlah yang sangat besar, ruang lingkup kegiatannya luas, dan pengolahan sumber daya yang banyak. Kelompok kerja terbagi atas kelompok kerja formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok-kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara anggota-anggotanya. Hubungan antar anggota berlangsung secara terkoordinasi melalui usaha-usaha untuk mencapai tujuan berdasarkan bagian-bagian organisasi yang bersifat spesialisasi. Kelompok informal adalah kesatuan hidup manusia yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan berulang kali dan pertemuan tersebut menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalamannya yang sama. Adapun tahap-tahap dalam pembentukan dan interaksi tim kerja yaitu 1. Tahap pembentukan tim, tahap penentuan aspirasi, tahap penentuan tata tertib, tahap pelaksanaan, dan tahap penghentian sementara. Adapun peranan pemimpin dalam tim adalah sebagai berikut. Memperlihatkan gaya pribadi, yang kedua proaktif dalam sebagian hubungan, yang ketiga mengilhami kerja tim, yang keempat memberikan dukungan timbal balik, membuat orang terlibat dan terikat, memudahkan orang lain, melihat peluang dan prestasi, dan mencari orang yang ingin unggul dan dapat bekerja secara konstruktif. Adapun norma-norma kelompok adalah standar yang mengatur perilaku dan dalam suatu kelompok. Panduan yang dapat digunakan agar kelompok kerja dapat berjalan secara lebih efektif diantaranya adalah peran serta pembagian kerja dari setiap anggota kelompok kerja perlu juga diperjelas. Artinya, struktur tugas atau pekerjaannya perlu disusun secara jelas. Ketidakjelasan mengenai struktur kerja selain akan menimbulkan konflik dalam kelompok kerja juga akan melantarkan pekerjaan yang semestinya dikerjakan. Jumlah anggota yang optimal dalam sebuah kelompok kerja perlu ditentukan. Jumlah ini perlu disesuaikan dengan struktur tugas yang akan dijalankan. Terlalu banyak anggota dapat menyebabkan sebagian anggota menganggur. Terlalu sedikit juga akan menyebabkan beban anggota melebihi kemampuannya. Pemimpin dari kelompok kerja perlu ditentukan atas dasar kapabilitasnya di kelompok kerja tersebut. Jika memungkinkan, dirinya tidak hanya memiliki kapabilitas sebagai pemimpin formal, namun juga sebagai pemimpin informal. Seluruh sumber daya yang diperlukan hendaknya tersedia terdistribusi secara merata sesuai dengan struktur tugas yang telah ditentukan.
Norma-norma perlu disepakati sebagai pekerjaan dilakukan, yaitu sesaat setelah kelompok kerja baru terbentuk atau tersusun. Jadwal kerja perlu disusun secara spesifik dan disusun bersama seluruh anggota kelompok kerja agar rasa memiliki dan tanggung jawab dari seluruh anggota kerja dapat diandalkan. Perlu diadakan momentum-momentum formal maupun informal untuk lebih memperkuat solidaritas dan integritas sesama anggota. Fokuskan setiap kejadian pada kinerja kelompok kerja, bukan pada personality daripada anggota. Perlu digarisbawahi bahwa evaluasi terhadap apa yang telah dikerjakan oleh setiap anggota adalah perlu untuk dilakukan. Namun, perlu dibedakan antara menilai dan mengevaluasi pekerjaan dan menilai dan mengevaluasi orangnya. Kadangkala, para kelompok kerja tidak dapat bekerja secara profesional dan memaksimalkan ketika masalah pekerjaan berlanjut pada masalah. Model kelompok kerja yang efektif. Kelompok kerja di mana dalam kelompok kerja setiap individu memiliki tujuan masing-masing. Ketika mereka bekerja dalam satu kelompok selalu juga bertujuan untuk meraih tujuan kelompok. Kemampuan pencapaian tujuan individu akan sangat menentukan kemampuan individu tersebut dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian kinerja kelompok secara keseluruhan. Pertumbuhan individu terkait dengan pekerjaan kelompok. Pilar kedua dari keefektifan sebuah kelompok yaitu pekerjaan kelompok dapat diselesaikan jika terdapat komitmen dari setiap individu memiliki target-target individual. Namun, sebagian diterangkan di atas, pekerjaan kelompok bisa diselesaikan jika komitmen mengenai target spesifik, cara pengerjaan hingga saling pengertian dapat diwujudkan. Kinerja kelompok secara keseluruhan. Pilar ketiga dari keefektifan sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja keseluruhan dari sebuah kelompok kerja dapat dilihat dari dua hal, yaitu bagaimana kelompok kerja memberikan hasil pekerjaan mereka dan bagaimana peran-peran individu dalam kelompok kerja dapat dipertanggungjawabkan dan dalam mendukung upaya pencapaian kinerja kelompok. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Manajemen konflik sangat berpengaruh bagi anggota organisasi. Pemimpin organisasi dituntut menguasai manajemen konflik agar konflik yang muncul dapat berdampak positif untuk meningkatkan mutu organisasi. Pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Pendekatan KAPO. Yang pertama, pengetahuan. Sejauh mana Anda mengetahui isu pihak lain, sejauh mana pihak lain mengetahui isu Anda, dan sejauh mana Anda mengetahui masalahnya. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, kekuatan. Yang keempat, relasi. Yang kelima, kemenangan. Yang keenam, mengenai situasi. Yang ketujuh, memperjelas permasalahan. Penggabungan informasi, ide, pengalaman, dan pendapat dari anggota adalah bagian mendasar dalam pencapaian masalah atau konflik kelompok. Seberapa berhasilnya anggota kelompok menggabungkan sumber-sumber mereka ke tingkat yang lebih luas tergantung pada tiga hal. Yang pertama, keterampilan penyampaian dan penerimaan. Yang kedua, norma-norma kelompok dan prosedur komunikasi. Dan yang terakhir, pola komunikasi antar anggota kelompok. Hal-hal yang menyebabkan konflik biasanya adalah 1. Kesaling tergantungan, kedua perbedaan tujuan, ketiga perbedaan persepsi, dan keempat kenaikan permintaan. Membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. 1. Meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengatasi atau menghindari konflik. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi setiap karyawan. Yang keempat, membentuk suasana kerja yang kondusif dan profesional. Mengelola komunikasi dalam organisasi. Mengurangi jumlah pesan semaksimal mungkin. Hal ini perlu dilakukan karena pada prakteknya banyak proses komunikasi, misalnya rapat atau penggunaan memo, yang hanya memboroskan waktu. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas. Yang ketiga, mendelegasikan tanggung jawab.
Yang keempat, melatih penulis dan pembicara dengan memberikan pelatihan tentang teknik-teknik menulis dan berbicara di depan umum. Komunikasi dalam teknologi informasi. Komunikasi dan teknologi informasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kemudian ini penggunaan komputer untuk menyimpan, mengambil, mengirimkan, dan memanipulasi data atau informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada semua teknologi yang digunakan untuk menangani telekomunikasi, media penyiaran, sistem manajemen, sistem pemrosesan, dan transmisi audiovisual, fungsi kontrol, serta pemantauan berbasis jaringan. Sekian penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.